Halo sahabat investor, selamat datang kembali di channel saham hari ini, tempat kamu belajar investasi dengan bahasa sederhana dan data yang mudah dipahami. Bila kamu baru pertama kali mampir, pastikan klik tombol subscribe dulu, agar kamu tidak ketinggalan informasi penting selanjutnya. Hari ini, kita akan membahas salah satu berita besar pagi ini di pasar modal Indonesia, yaitu tentang PT Pantai Indah Kapuk II Terbuka, atau saham yang dikenal dengan tiker PANI. Belakangan ini PANI menjadi sorotan utama lantai bursa, khususnya setelah aksi korporasi besar, yaitu rights issue yang telah selesai dijalankan pada akhir 2025. Ya, rights issue ini sudah tuntas dan PANI resmi mengumpulkan dana segar sebesar sekitar 15,72 triliun rupiah, yang telah digunakan untuk mendukung pertumbuhan bisnis di 2026. Ini bukan jumlah kecil, dan dampaknya bagi perusahaan, portofolio pemegang saham, dan potensi investor jangka panjang sangat layak kita bahas secara mendalam di video ini. Dalam video ini kita akan mengulas 1. Apa sebenarnya rights issue itu dan bagaimana cara kerjanya? 2. Rincian lengkap aksi rights issue PANI, jumlah saham, harga pelaksanaan, porsi pemegang saham, hingga penggunaan dana. 3. Profil bisnis PANI dan fundamental sahamnya mulai dari harga, aktivitas perusahaan, hingga kinerja keuangan. 4. Respons pasar setelah aksi ini selesai, apakah benar saham ini layak dikoleksi? 5. Dan tentu saja, risiko-risiko apa saja yang perlu kamu perhatikan sebelum mengambil keputusan investasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke bagian pertama dari pembahasan ini. Bagian 1, memahami rights issue secara umum. Sebelum kita telisik lebih jauh tentang apa yang terjadi dengan saham PANI, penting sekali kita memahami konsep rights issue itu sendiri. Secara sederhana, rights issue adalah aksi korporasi, di mana perusahaan menerbitkan saham baru kepada pemegang saham yang sudah ada, dengan harga diskon tertentu, dengan tujuan mengumpulkan modal secara langsung dari pasar. Aksi ini berbeda dengan utang karena tidak meningkatkan beban bunga bagi perusahaan, sekaligus memberi kesempatan kepada pemegang saham lama untuk mempertahankan proporsi kepemilikan mereka. Katakanlah kamu sudah pegang 10% saham perusahaan, setelah rights issue kamu tetap bisa pegang 10% jika ikut membeli saham baru sesuai hakmu. Rights issue biasanya digunakan untuk mendukung ekspansi bisnis besar, melunasi utang, akuisisi strategis, atau menguatkan struktur modal perusahaan agar lebih sehat. Perusahaan akan mengumumkan rasio hak, misalnya setiap 100 saham lama memberikan hak membeli 5 saham baru pada harga tertentu, lebih rendah dari harga pasar saat itu, rights subscription price. Hal penting lainnya dalam rights issue adalah bahwa setelah cum rights date lewat, harga saham biasanya akan turun dulu secara teknikal, ke level yang mencerminkan saham baru tersebut. Fenomena ini dikenal sebagai rights discount effect. Jadi, jangan kaget kalau kamu melihat harga saham langsung turun pasca aksi rights issue, itu adalah mekanisme pasar yang normal. Bagian 2, rights issue PANI, fakta lengkap. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, aksi rights issue yang sudah selesai dilakukan oleh PT Pantai Indah Kapuk II Terbuka, alias PANI. Siapa itu PANI dan sektor bisnisnya? PANI adalah perusahaan yang berkode saham PANI di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini bergerak di sektor properti dan real estate, khususnya pengembangan kawasan terpadu seperti Pantai Indah Kapuk II (PIK2). Ini bukan bisnis baru, PANI sudah bertransformasi dari perusahaan industri kemasan, menjadi perusahaan properti melalui sejumlah langkah strategis sejak awal 2000-an. Selain properti, melalui anak usaha, PANI memiliki aktivitas lain, seperti pengolahan produk perikanan dan layanan cold storage, meskipun fokus utamanya tetap sektor real estate. Rights issue PANI, rincian utama. PANI telah menyelesaikan rights issue senilai total 15,73 triliun rupiah, sesuai laporan keterbukaan informasi pada tanggal 8 Januari tahun 2026. Adapun dana bersih yang diterima setelah dikurangi biaya emisi sekitar 7,5 miliar rupiah adalah sekitar 15,72 triliun rupiah. Aksi korporasi ini merupakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu PMHMETD 3, yang mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB tanggal 9 Oktober tahun 2025 dan efektif tanggal 28 November tahun 2025.
Dalam aksi ini Pani menerbitkan 1.212.524.098 saham baru, setara 6,69% dari jumlah saham beredar setelah penambahan modal. Harga pelaksanaan rights issue ditetapkan Rp12.975 per saham, yang memberi hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru pada harga tersebut sebelum saham ini dilepas ke publik luas. Harga pelaksanaan ini berada di bawah harga pasar, sebelum eksekusi cumdet, sehingga memberikan kesempatan nilai tambah bagi peserta rights. Bagian 3, tujuan dan alokasi dana rights issue. Dana hasil rights issue ini sudah 100% direalisasikan, sesuai dengan rencana awal perusahaan. Berikut alokasi utamanya. 1. Akuisisi saham di PT Bangun Kosambi Sukses CBDK. Sebagian besar dana, yaitu sekitar Rp15,12 triliun, digunakan untuk menambah penyertaan modal di PT Bangun Kosambi Sukses Terbuka CBDK, anak usaha atau entitas terafiliasi yang aktif dalam pengembangan kawasan dan proyek-proyek real estate berskala besar di kawasan PIK 2. Langkah ini strategis karena melalui penyertaan saham lebih tinggi di CBDK, Pani dapat memperkuat kendali atas proyek-proyek produktif dan memaksimalkan margin keuntungan di masa depan. Ini juga merupakan langkah konsolidasi, untuk mengurangi ketergantungan biaya eksternal dan memperbesar ruang gerak bisnis. Ini bisa menjadi catatan penting, mengingat, kebanyakan investor dan analis melihat akuisisi strategis sebagai use of fund yang positif, karena dapat merangsang pertumbuhan pendapatan di masa mendatang jika eksekusinya tepat. 2. Penyertaan modal ketiga anak usaha lainnya. Sekitar Rp600 miliar dari hasil rights issue juga dipergunakan untuk penyertaan modal di 3 entitas anak usaha lain. PT Cahaya Inti Sentosa CISN, PT Karunia Utama Selaras KUS, PT Panorama Eka Tunggal PET. Dana ini digunakan untuk kebutuhan belanja modal CAPEX dan pengembangan internal yang akan menunjang proyek-proyek baru, dan struktur operasional di garis depan kawasan PIK 2. Sahabat investor, kalau kita tarik benang merah dari seluruh pembahasan tadi, maka satu hal penting bisa kita garis bawahi, rights issue Pani bukan sekadar menambah jumlah saham beredar, tetapi merupakan bagian dari strategi besar perusahaan, untuk memperkuat kontrol bisnis dan menyiapkan pertumbuhan jangka menengah hingga panjang. Masuknya dana segar lebih dari Rp15 triliun membuat struktur permodalan PT Pantai Indah Kapuk 2 terbuka menjadi jauh lebih fleksibel. Perusahaan tidak hanya punya amunisi untuk ekspansi, tetapi juga ruang manuver yang lebih luas, untuk mengoptimalkan aset-aset strategis di kawasan PIK 2. Namun, sebagai investor yang rasional, kita juga perlu melihatnya secara berimbang. Rights issue memang memberi tambahan modal, tetapi di sisi lain juga membawa konsekuensi berupa dilusi kepemilikan dan potensi tekanan harga saham dalam jangka pendek. Karena itu, saham seperti Pani lebih cocok dianalisis dengan perspektif jangka menengah hingga panjang, bukan sekadar pergerakan harian. Dari sisi fundamental, kunci utama ke depan ada pada kecepatan realisasi proyek-proyek di PIK 2, kemampuan anak usaha menghasilkan arus kas berkelanjutan, dan konsistensi manajemen dalam menjaga profitabilitas, bukan hanya ekspansi agresif. Jika dana rights issue benar-benar mampu diterjemahkan menjadi penjualan, pendapatan berulang, dan peningkatan laba bersih, maka aksi korporasi ini bisa menjadi fondasi pertumbuhan yang kuat. Namun jika eksekusinya meleset, pasar tidak akan ragu untuk memberi koreksi. Karena itu, bagi investor yang sudah memegang saham Pani, penting untuk terus memantau laporan keuangan kuartalan, progres proyek, dan keterbukaan informasi dari manajemen. Yang belum masuk, saham ini sebaiknya tidak dikejar secara emosional, melainkan dikaji dengan perhitungan matang, termasuk manajemen risiko dan kesesuaian dengan profil investasi pribadi. Yang jelas, kita ketahui bersama, bahwasannya rights issue Pani sudah selesai. Dana sudah masuk, strategi sudah dipetakan. Sekarang, bola sepenuhnya ada di tangan manajemen, apakah modal besar ini mampu diubah menjadi kinerja nyata, dan nilai tambah bagi pemegang saham. Sebagai investor cerdas, tugas kita bukan menebak-nebak harga besok, tetapi membaca arah bisnis dan menilai konsistensi eksekusinya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, agar analisis seperti ini bisa menjangkau lebih banyak investor retail. Subscribe channel Saham Hari Ini, supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan saham-saham panas, aksi korporasi penting, dan analisis fundamental yang disajikan dengan bahasa sederhana.
Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu, setelah rights issue ini, apakah Pani masih menarik untuk dikoleksi jangka panjang, atau justru lebih baik menunggu momentum berikutnya? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita akan bertemu lagi di pembahasan saham berikutnya. Salam cuan, dan tetap rasional dalam berinvestasi. Semoga sukses.